Silakan Mbak Mila. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di webinar Special Issues. Kali ini sharing session dari Center for Migration and Border Studies. Selamat datang saya ucapkan. Mungkin ada salah satu dari peserta yang baru bergabung di webinar CMBS. CMBS adalah salah satu pusat kajian untuk sama-sama kita mengkaji dan belajar tentang perbatasan dan juga custom and border. Jadi, apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Ya, terdengar. Terdengar. Baik. Baik, pada siang hari ini, isunya cukup spesial mengenai kebijakan perbatasan dan keimigrasian dalam UU Cipta Kerja. Tentunya lagi cukup happening nih belakangan ini. Nah, kita akan sama-sama simak apa sih sebetulnya implikasinya mungkin dari UU Cipta Kerja yang baru saja diresmikan, baru saja diteken oleh Presiden beberapa waktu yang lalu dalam perspektif kepabeanan dan juga dalam perspektif keimigrasian. Pada siang hari ini kita punya dua pembicara yang istimewa dan ahli dalam bidang beliau masing-masing. Sangat tidak sabar tentunya kita simak apa sebetulnya yang terjadi, yang berubah nih dalam fungsi tusi kepabeanan maupun tusi keimigrasian mengenai UU Cipta Kerja ini. Baik, selama 1 jam ke depan, nanti saya akan bagikan daftar hadir. Silakan para peserta bisa mengisi daftar hadir. Kemudian akan ada short session untuk Q&A. Jadi mohon disimak dulu pemaparan dari para pembicara. Baik, yang pertama saya sapa dulu. Selamat siang Pak Teddy Iskandar. Selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Baik, gimana Baik, kabar semuanya? Siap. Aman Bang ya di Aceh Bang? Alhamdulillah lagi di Jakarta, lagi cuti. Oh lagi cuti? Oke, Iya, siap. masih di Jakarta. Siap. Masih di Jakarta. Hari ini akan membawakan dampak UU Cipta Kerja pada pelaksanaan tusi kepabeanan ya Bang? Ya, betul. Baik, sedikit short bio beliau. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Subdivision of General Affairs di Banda Aceh Custom Office. Kemudian beberapa accomplishments beliau yang menarik, International Treaty Course pada 2015, kemudian ada Legal Drafting Course 2015, Customs English Course 2015, ada Money Laundering Investigation 2014, kemudian Satya Lacana Karya Satya 10 2014. Cukup variatif. Baik Bang, apakah sudah siap dengan PPT-nya Bang? Siap, baik. Mari kita sama-sama simak. Kami persilakan. Terima kasih. Apa sudah nampak paparannya? Belum Bang. Belum ya? Ini dia. Oke. Sudah kelihatan nggak? Siap, sudah Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore di Indonesia bagian timur. Baik, saya diminta untuk menyampaikan dampak Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang baru diundang. Undang-undang CK ini diundangkan kalau nggak salah tanggal 2 November ya. Disahkan dan diundangkan 2 November 2020. Kemudian ada beberapa regulasi yang beririsan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai.
sebelum masuk ke materi, bahwa nanti apa yang disampaikan di materi ini mungkin ada yang tidak sesuai, itu adalah pendapat pribadi saya, ya, dan tidak mewakili unit kerja di mana saya ditugaskan, ya. Kemudian agenda siang hari ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Pertama adalah sekilas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua adalah tugas dan fungsi DJBC, kemudian adalah apa itu tentang kepabeanan dan cukai, kemudian adalah substansi. Pertama adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020, ya. Nah, ini adalah kalau saya lihat di narasinya, di penjelasannya, bahwa undang-undang ini diciptakan untuk sebagai solusi, ya, terkait persoalan yang fundamental, ya, banyak sekali yang dianggap persoalan-persoalan yang isu-isu yang menjadi penghambat laju perekonomian Indonesia, termasuk investasi, perpajakan, korupsi, dan seterusnya. Banyak hal yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, fokus siang ini nanti saya akan membahas tentang terkait regulasi yang ada Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait fungsi kepabeanan dan cukai. Terus yang kedua adalah tugas dan fungsi. Mungkin Bapak Ibu saya mengingatkan kembali terkait apa itu tugas dan fungsinya tentang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara garis besar ada 4 fungsi, ya, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama adalah fasilitasi perdagangan, ya, atau trade facilitator. Kemudian yang kedua adalah industrial assistant, kemudian bagaimana kita memberikan insentif fiskal, kemudian kemudahan, prosedur, perlakuan khusus, dan seterusnya kepada para pelaku usaha. Yang ketiga adalah tentang commodity protector. Bagaimana Bea Cukai melindungi kepentingan masyarakat terhadap barang-barang yang berbahaya, ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi tentang revenue collector, penerimaan negara, ya, di bidang kepabeanan dan cukai. Itu secara garis besar dulu tugas dan fungsi sebelum kita masuk di Undang-Undang Cukai itu, ya. Kemudian apa itu kepabeanan? Ya, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean, termasuk pemungutan biaya masuk dan biaya keluarga. Ya, kemudian cukai sendiri, ya, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang tertentu yang mempunyai karakteristik, ya. Jadi kata bea cukai itu ada 2 kata, bea dan cukai. Kalau beanya itu terkait pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean Indonesia, sedangkan cukainya sendiri adalah tentang pungutan negara produk-produk tertentu. Nah, kemudian nanti saya yang terakhir ada membahas terkait substansi di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada 1187 halaman, luar biasa, ya. Saya kira ini undang-undang yang paling tebal, ya, yang pernah saya pernah saya baca. Nah, kalau saya cari kata kunci di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada 5 kata kunci yang saya coba search, ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama ada kata kepabeanan. Kata kepabeanan itu ada 9 kata, ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian cukai, ya, istilah cukai itu sendiri itu ada 12 kata. Ekspor, ya, ekspor itu ada 103 kata. Impor ada 144 kata. Dan yang terakhir adalah ada bea masuk. Bea masuk itu ada 9 kata. Nah, ini menjadi perantara, menjadi bridging ketika saya akan menemukan substansi tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, secara garis besar, ya, regulasi yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi DJBC adalah ada 2 tema. Yang pertama adalah fiskal, yang kedua adalah non-fiskal. Fiskal sendiri itu ini terkait regulasi tentang bagaimana negara memungut penerimaan negara, ya. Ada tentang pajak, ada kepabeanan,
kemudian ada cukai, kemudian ada pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, klaster fiskalnya ini sendiri, ya, pajak ada unit eselon satunya sendiri DJP. Nah, nanti yang masuk tugas dan fungsi DJBC adalah kepabeanan dan cukai. Pajak daerah dan retribusi daerah itu ada di pemerintah daerah. Nah, kemudian yang klaster yang kedua adalah non fiskal. Nah, non fiskalnya sendiri ini khususnya terkait kemudahan ya atau juga prosedur dan keringanan terhadap perizinan berusaha ya. Tidak hanya perizinan berusaha, ada juga terkait tentang kemudahan penyediaan infrastruktur termasuk tanah dan seterusnya ya. Secara garis besar insentif yang ada di Undang-Undang Cipta ada klaster perpajakan ya, itu ada di pasal 111, 112, 113 dan 100. Ini tentang perpajakan ya. Ini ada di unit eselon 1 DJP. Nah, nomor 2-nya itu insentif fiskal di bidang kepabeanan cukai. Ini diatur di kawasan ekonomi. Bab 9 kawasan ekonomi. Pasal 148, 149, 150 sampai dengan 153. Masuk ke insentif kepabeanan cukai. Ya. Ada dua kategori ya yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Ada usaha mikro dan kecil, yang kedua adalah kawasan ekonomi. UMK ini usaha mikro dan kecil. Insentif yang diberikan oleh Bea Cukai terhadap usaha mikro dan kecil adalah pemberian bea masuk. Saya pikir insentif ini bukan insentif yang baru ya. Nah, ini hanya soal penegasan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ada pemberian bea masuk dan keringanan bea masuk untuk pelaku usaha mikro dan kecil ya. Menengah dan besar itu tidak diberikan insentif fiskal khususnya yang di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini diatur di pasal 92 ayat 3 ya. Dan ini berlaku khusus untuk usaha mikro dan kecil, tapi yang orientasinya ekspor. Bagaimana untuk UMK yang tidak berorientasi ekspor itu tidak diberikan insentif kepabeanan. Nah, selanjutnya adalah terkait kawasan ekonomi ya. Ini diatur di bab 9 yang tadi ya. Kawasan ekonomi ini dibagi dua, ada kawasan ekonomi khusus dan yang kedua adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini diatur di pasal 148 sampai 150 untuk KEK, sedangkan untuk yang KPBPB itu 151 sampai dengan 153. Nah, kemudian apa yang berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kepabeanan? Ya, kalau kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai itu tidak ada yang diubah, ya, tidak ada yang diubah, tidak ada yang diganti, tidak ada yang dicabut, ya, berbeda dengan klaster perpajakan, ya. Di situ ada undang PPH, UPPN, PPNBM, dan KUP. Yang dilakukan perubahan. Sedangkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai itu tidak dilakukan perubahan, ya, tidak diatur secara khusus di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ada adalah kita DJBC kebagian di sisi hilirnya, ya, di sisi hilirnya, karena dari sisi hulunya itu menjadi kewenangan ya kementerian dan lembaga khusus tersendiri, misalkan terkait perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini kan macam-macam, ada yang usahanya tergantung bidangnya ya, ada yang untuk kesehatan nanti di Kemkes, kemudian ada yang di Pemda juga ada. Nah, nanti setelah punya perizinan itu, nanti ketika ada melakukan ekspor impor, baru ke urusannya ke DJBC. Artinya, secara dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC itu tidak secara langsung, ya,
dan tidak signifikan. Yang ada adalah hanya akan melakukan penyesuaian proses dan bisnis. Apa aja penyesuaian proses dan bisnis yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kaitannya dengan tusi DJBC, yaitu yang pertama adalah penetapan kriteria. Nah, ini berlaku di bagian kawasan ekonomi khusus, ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa ada sebagian wewenang DJBC, ya, yang akan diserahkan kepada administrator, ya. Siapa itu administrator? Administrator ini adalah unit atau badan usaha yang dibuat oleh Dewan Kawasan, ya, kawasan ekonomi khusus, ya. Ini nanti yang akan memberikan perizinan, termasuk melakukan pelayanan kepabeanan secara mandiri. Nah, ini yang akan menjadi hal baru, ya, kebaruan di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena selama ini pelayanan kepabeanan ya dikerjakan sama DJBC, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sebagian pekerjaan DJBC yang diserahkan, ya, yang dilimpahkan ke administrator. Administrator ini adalah badan pengusahaan ada di kawasan ekonomi khusus. Nah, kalau bicara kawasan ekonomi khusus ini, kalau tidak salah itu, seingat saya ada 15 KEK ya di Indonesia, termasuk yang saya ingat itu di kegiatan usahanya terkait energi, seterusnya. Ekonomi khusus penyesuaian nih. Pertama akan menetapkan dulu siapa sih KEK mana yang akan diberikan kewenangan khusus, berikan pelimpahan wewenang untuk melakukan pelayanan kepabeanan secara mandiri. Nah, nanti ini akan dilakukan penetapan. Nah, nanti ada surat keputusan khusus, mungkin dari Kemenq, ada dari Menq atau dari DJBC sendiri. Biasanya kalau pelayanan mandiri ini dari surat ada pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian hal kebaruan yang kedua adalah tentang mekanisme pelayanan dan pengawasan mutasi barang di kawasan ekonomi khusus. Katakanlah ada suatu kawasan ekonomi khusus di Arun, Loksmawe. Nah, karena itu kawasan, di dalamnya itu ada beberapa perusahaan, katakanlah PTA, PTB, PTC, dan seterusnya, sesuai dengan bidang usaha. Bagaimana mutasi barang yang dari PTA ke PTB dan ke PTC, dan seterusnya. Mutasi masuk, mutasi keluar, itu bagaimana pengawasannya. Nah, ini yang menjadi hal kebaruan dan tentu akan dilakukan penyesuaian dari sisi proses bisnisnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait perluasan insentif bagi kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan. Di Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, kegiatan usaha bidang pendidikan dan kesehatan itu belum termasuk. Nah, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu dimasukkan khusus untuk pendidikan dan kegiatan kesehatan. Ini yang akan menjadi pengaturan lebih lanjut nanti akan rencana di RPP-nya ya, peraturan pemerintah. Ini juga menjadi PR tersendiri ya buat DJBC untuk memformulasikannya sebagaimana untuk mengatur melakukan pelayanan pengawasan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat adalah terkait penetapan kriteria impor barang konsumsi, ya. Nah, di kawasan ekonomi khusus di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu diatur bahwa setiap barang impor ya yang masuk ke kawasan ekonomi khusus itu diberikan insentif, ya. Insentifnya apa? Yaitu berupa bisa pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk. Bagaimana pajaknya? Tidak dipungut. Nah,
kecuali barang-barang itu digunakan untuk mendukung usahanya. Nah, gimana kalau untuk barang-barangnya yang barang konsumsi, misalkan di kawasan ekonomi khusus itu kan pasti ada apa namanya, ada kebutuhan yang bukan di luar kebutuhan produksinya, kebutuhan apa namanya, menjadi core bisnisnya apa, seperti apa. Nah, ini yang akan menjadi PR tersendiri. Bagaimana sih menetapkan apakah semua barang konsumsi, misalkan aqua, barang makanan, minuman, gas untuk restoran dan seterusnya. Nah, ini juga nanti akan diatur secara khusus. Bagaimana menetapkan kriteria barang-barang konsumsi yang akan diberikan apa namanya, pembebasan. Ya. Nah, ini karena di Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus konsumsi itu tidak dilakukan, tidak diberikan pembebasan. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang barang konsumsinya pun itu diberikan pembebasan. Nah, kecuali barang konsumsi untuk yang barang kena cukai. Ya. Barang kena cukai itu pertama ada rokok, ya, ada minuman mengandung etil alkohol, kemudian ada etil alkohol, yang terakhir adalah ada HPTL. Ya. Kalau HPTL itu orang awam apa namanya, menyebutnya adalah rokok apa, elektronik ya, rokok elektrik gitu ya. Nah, itu khusus untuk yang BKC, barang kena cukai, ketika akan dikonsumsi ya, kemudian dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus, cukainya tetap dipungut, tapi biaya masuk sama pajak dalam rangka impornya itu tidak dipungut. Nah, yang terakhir adalah terkait perbedaan insentif KEK, ya, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya. Mohon izin, Bang Teddy. Sepertinya ada kesalahan dalam jaringan. Mohon izin Bang Teddy. Ya. Bisa dilanjut Bang? Izin 5 ya? Menit lagi Bang ya. Oke, siap. Nah, kembali ke perbedaan insentif kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, kalau yang kawasan ekonomi khusus itu ya, itu adalah kawasan-kawasan tertentu, di situ ada kegiatan-kegiatan khusus ya, sesuai dengan undang-undang kawasan ekonomi khusus dan undang-undang Cipta Kerja, itu ada kegiatan usaha yang akan diberikan insentif fiskal. Pertama, dia ada perdagangan, kemudian ada logistik, ada pariwisata, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditambahkan pendidikan dan kesehatan. Nah, bidang-bidang ini ketika melakukan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus itu akan diberikan insentif fiskal. Insentif fiskal untuk KEK itu pertama dia bisa diberikan pembebasan biaya masuk atau penangguhan biaya masuk, sedangkan pajaknya tidak dipungut. Untuk jenis kedua dari kawasan ekonomi, yaitu kawasan perdagangan bebas sama pelabuhan bebas. Kalau di Indonesia baru ada 2 ya, yaitu di BBK, Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Itu fasilitasnya fiskal yang diberikan adalah pembebasan biaya masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor. Nah, 2 insentif ini yang menjadi pembeda antara insentif KEK dan insentif untuk KPB-PB. Nah, kemudian apa bedanya antara Undang-Undang KEK, ya, Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus dan KPB-PB sebelum Undang-Undang Cipta Kerja? Pembedanya adalah dari sisi pertama tadi barang konsumsi ya. Kalau untuk KEK itu pembedanya adalah barang konsumsi. Jadi barang konsumsi itu kalau dulu di KEK itu dikenakan fiskal, dikenakan pajak, sekarang bisa diberikan pembebasan. Nah, KPB-PB secara garis besar itu tidak ada perubahan. Ada soal penegasan ya. Di situ ada
dewan kawasan, ya, kemudian ada lagi tentang penegasan bahwa setiap barang, ya, barang larangan yang masuk ke KPBPB itu tidak boleh dimasukkan. Sedangkan barang yang pembatasan sendiri itu bisa kecuali untuk KEK, ya, KEK itu tidak berlaku untuk direlaksasi, ya, barang yang jenis pembatasan itu boleh masuk ke KEK. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal kebijakan-kebijakan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya ke moderator, silakan Mbak Mila. Baik, terima kasih Bang Teddy. Cukup menarik tadi ya Bang, sebagian besar mengenai kawasan ekonomi khusus ya Bang ya, kalau boleh saya simpulkan. Oke. Menarik untuk tahu sebetulnya ya, before afternya kira-kira apa sih sebelumnya kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Saya untuk sesi pertanyaan, apakah mungkin sudah ada partisipan yang akan bertanya? Boleh raise hand karena belum ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk untuk Bang Teddy, apakah boleh Bang kalau saya langsung ke Bang Ridwan dulu, mungkin sambil silakan. Baik, sambil partisipan juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, teman-teman, begitu itu tadi adalah paparan dampak UU Cipta Kerja dalam TUSI kepabeanan. Kemudian kita move ke Bang Ridwan Arifin. Selamat siang, Bang. Selamat sore ya, izin. Ya, selamat sore menjelang malam. Oh, udah menjelang malam ya, Bang? Siap. Iya. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, saya bacakan sedikit. Kembali saya bacakan publikasi beliau. Beliau saat ini merupakan senior lecturer di Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM di Cinere. Kemudian saya bacakan publikasi beliau. Cooperation Initiative between Directorate General of Immigration and the Australian Government on Airports in Indonesia pada tahun 2020. Kemudian ada juga kebijakan pemeriksaan keimigrasian di Indonesia, bentuk pelayanan publik dan profesionalisme petugas imigrasi 2020. Kemudian glosarium istilah keimigrasian di Indonesia pada 2019. Baik, saya sempat baca mengenai tulisan Bang Ridwan nih Bang ya, tentang 8 poin ya Bang ya, yang include di dalam UU Cipta Kerja. Baik, apakah sudah siap dengan paparannya Bang? Ya. Baik. Saya persilakan. Siap. Terima kasih. Mohon izin. Untuk YouTube, apakah sudah bisa Bang? Izin. Sebelum memulai, bisa share screen untuk saya dulu. Saya belum bisa share screen. Pak Teddy? Apakah terlihat paparannya? Baik, sudah terlihat Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan Timur. Kali ini kita bahas singkat saja 8 poin revisi Undang-Undang Keimigrasian dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Tidak lama-lama, saya bukan pakar hukum, tapi coba menggunakan konten analisis isi, apa yang terjadi, apa yang berubah, apa yang ditambah. Nah, saya nggak paham tentang hukum, tapi saya coba mendeskripsikan. Nah, Omnibus Law, ini kan lagi rame, saya mau mencoba melihat dari segi linguistik, karena latar belakang saya linguistik. Omnibus Law itu awalnya tahun 1829, yaitu ada berupa sebuah kendaraan orang, passenger, ya, di tahun 1829, berasal dari bahasa Prancis, ya, dan sebelum bahasa Prancis berasal dari bahasa Latin yang artinya all, omnis. Bus itu carriage, kayak gitu. Nah, contohnya kayak ini. Omnibus ini tahun 1829 benernya aslinya. Waktu saya kerja di sini tahun 1902 seperti ini kartnya. Ini adalah omnibus. Jadi untuk menampung semua semua orang yang dalam bentuk apapun, pekerjaan apapun. Nah, saya mau menceritakan sedikit fakta Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namanya Omnibus Law. Tetapi dalam bahasa Inggris sebenarnya ini namanya Omnibus Bill. Kalau udah jadi law, namanya law. Begitu. Nah, ini ada pergeseran makna di masyarakat kita bahwa Omnibus Law is a law. But it's not a law. Itu bukan law. Itu adalah bill. Bill itu draft. Kalau udah jadi disetujui oleh parlemen, namanya law. Omnibus Law ini yang saya sudah share di yang sudah share di chat, terdiri atas 1187 halaman, 769 halaman batang tubuh, 418 halaman penjelasan. Terdiri atas 73 undang-undang yang direvisi, 15 bab. Jadi ada 15 bab. Undang-undang Omnibus Law ini ada 15 bab. Ada 186 pasal. Gitu. Jadi terdiri dari undang-undang namanya undang-undang, tapi cuma comot gitu. Disahkan oleh DPR 6 Oktober, ditandatangani Presiden 2 November. Saya tidak akan bahas kontroversialnya, saya akan membahas apa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, fakta undang-undang keimigrasian dalam UU Cipta Kerja. Ah, ini menarik. Ternyata Cipta Kerja itu ada di bab 4, bab bagian kedua isinya keimigrasian. Maaf, ketutup. Pasal 39 ayat 3, pasal 40 ayat 2 dan ayat 3, pasal 46 penambahan ayat 4, pasal 54 ayat 1 dan penambahan ayat 4, pasal 63 ayat 4, penambahan ayat 6 dan ayat 2. Terakhir adalah pasal 71 ayat 1 dan penambahan ayat 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 penambahan, 5 ayat baru, dan 6 ayat perubahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, kita mulai satu persatu kita bongkar. Apa sih isinya? Di sini saya hadirkan pasal Undang-Undang 6, di sini saya hadirkan Undang-Undang Ciptaker. Di pasal 1 angka 18 tentang visa Republik Indonesia ada yang dihapus, yaitu visa diterbitkan di KB Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain. Ini di sini tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Memuat persetujuan bagi orang asing, di sini tidak ada persetujuan lagi. Langsung dinyatakan bahwa visa itu adalah manual dan elektronik. Artinya visa Indonesia dapat berupa stiker atau visa elektronik, entah bentuknya apa. Ini tafsir saya stiker ini. Kemudian dan dapat tidak diberikan di KBRI atau KJRI. Ya, jadi bisa juga nggak diterbitkan di KBRI KJRI karena memang ini tidak tercantum. Kenapa saya sebutkan kata dapat tafsiran saya? Nanti ada alasannya.
Nah, ini tentang visa. Kemudian, pasal 1 angka 20 terkait izin tinggal. Ada yang ditambahkan, yaitu klausul manual dan elektronik. Jadi izin tinggal dapat diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri secara manual atau elektronik. Jadi izin tinggal di sini juga dari dulu sudah diberikan oleh pejabat imigrasi dan pejabat dinas luar negeri. Nah, nanti teman-teman bisa bantu cari apa sih bentuk izin tinggal yang diterbitkan oleh pejabat dinas luar negeri. Kemudian, jadi keterangan saya di sini adalah izin tinggal dapat berbentuk manual dan izin tinggal elektronik. Ya. Di pasal 38, visa kunjungan diberikan kepada orang asing, bla bla bla, ini ada ya. Ada satu ditambahkan di Undang-Undang Ciptaker, yaitu pra-investasi. Nah, jadi visa kunjungan pra-investasi itu apa? Itu bagaimana? Ini menarik sekali untuk kita bahas. Jadi ini perbedaannya ya, yang ada di Undang-Undang Ciptaker. Jadi ada visa kunjungan untuk pra-investasi. Nah, pasal 39 ayat 1 huruf A ini berbunyi visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing sebagai rohani. Saya mau kritik bahasanya dulu ya. Undang-undang yang lama itu menyebutnya rohaniawan ya. Bukan rohaniawan tapi rohaniwan. Nah, ini salah dalam bahasa Indonesianya. Begitu juga diikutin oleh Undang-Undang 6 2011 dalam UU Cipta Kerja. Sama. Yang salah diikutin. Kayaknya nggak ada penyunting bahasanya nih. Mungkin saya bisa jadi penyunting bahasa di DPR. Nah, kemudian di sini yang menarik ada satu tambahan yaitu rumah kedua. Nah, jadi ini rumah kedua itu apa? Apakah sama dengan lanjut usia? Karena di sini dihapus nih lanjut usia nih. Nah, di sini ada klausul yang hilang, ada subjek yang hilang itu lanjut usia. Rumah kedua diganti. Apakah lanjut usia ini merujuk kepada rumah kedua? Apakah ada rumah ketiga? Nah, jadi saya simpulkan bahwa visa tinggal terbatas diberikan juga untuk orang asing sebagai rumah kedua. Saya nggak tahu nih, maksudnya visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing rumah kedua. Maksudnya apakah ini subjek orangnya? Karena dari tadi di sini disebutkan sebagai itu berarti mengikuti subjek ya, orang. Sebagai rohaniwan, tenaga ahli, berarti itu harus orang. Nah, rumah kedua ini mungkin orang. Mungkin. Nah, kita nggak tahu. Kita belum tahu karena masih undang-undang. Mungkin nanti dijelaskan dalam PP. Nah, pas ayat 3-nya disebutkan. Vita selanjutnya diatur dalam PP. Nah, peraturan pemerintah. Baik. Nah, rumah kedua ini sebagai catatan. Ini kalau nggak salah saya baca, rumah kedua ini second home, visa, yaitu milik Malaysia. Jadi Malaysia itu memiliki namanya M2M ya. Bukan Metropolitan Mall Bekasi. M2M itu My Second Home Visa, M2HM, My Second Home Visa, ya itu ada. Jadi baca aja di Immigration Malaysia, itu ada My Second Home Visa. Itu apa skemanya bagaimana? Nah, apakah kita rumah kedua yang dimaksud di pasal 39 itu merujuk situ? Kita belum tahu karena nanti akan ada sesi berikutnya. Nah, kemudian pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 di ayat 2, visa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dan ditandatangani oleh pejabat imigrasi di perwakilan. Sementara di undang-undang itu ditiadakan di perwakilan. Jadi, tafsir saya adalah visa kunjungan tidak diberikan di KBRI atau KJRI oleh pejabat imigrasi. Artinya tidak diberikan di KBRI KJRI lagi nih. Nah, mungkin visa elektronik sekarang ya. Tapi di ayat 3, Undang-Undang Cipta Kerja bunyinya, dalam hal visa sebagai dimaksud ayat 1 diberikan di perwakilan Republik Indonesia. Berarti mungkin ini tafsir saya salah yang atas. Gitu. Ya. Jadi ternyata bisa diberikan di KBRI dan KJRI, perwakilan itu ya. Di luar negeri. Nah, kemudian di pasal 46 yang tadinya tidak ada di Undang-Undang 6 2011. Pasal 46 ayat 4 bunyinya adalah dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi di atas, izin tinggal yang ITAS yang diterbitkan di TPI tidak perlu mengajukan permohonan kepada Kakanim untuk memperoleh izin tinggal. Artinya, ITAS yang diterbitkan di TPI atau di bandara, pelabuhan atau darat
itu orang asing tidak perlu pengajuan ITAS lagi ke Kanim. Ini tafsir saya ya. Nah, kalau ini tafsir secara literal. Kemudian pasal 54 ayat 1 dan ada penambahan ayat 4. Bunyinya seperti ini. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang ITAS sebagai, nah rohaniwan ini udah benar nih pasal berikutnya. Jadi ada inkonsistensi bahasa nih. Harusnya rohaniwan ini benar. Sebagai rumah kedua. Lanjut usia hilang. Ya, sebagai rumah kedua. Nah, ini juga catatan karena secara bahasa kepada itu ya dia subjek ya. Kepada kamu, kepada saya, subjek manusia, orang, kepada rumah kedua. Ah, ini mungkin apa, saya nggak tahu. Jadi saya simpulkan, itap dapat diberikan juga kepada rumah kedua. Mungkin orang subjek rumah kedua ya. Rumah kedua. Kalau saya ada satu rumah kedua. Rumah kedua saya di Pondok Indah misalnya. Nah, lanjut usia dihapus, rohaniwan sudah benar. Nah, penulisan itap karena singkatan, jadi huruf kecil. Jadi kapitalnya di awal. Jadi kalau kecuali dia singkatan, misalnya ITK, izin tinggal kunjungan, nah itu besar semua. Kalau itu akronim, dia huruf kecil. Kayak Polri itu harusnya huruf kecil, POLRI-nya kecil. Oke, kita nggak bahas bahasa. Kemudian ayat 4-nya ada penambahan. Ketentuannya diatur dalam itap dalam PP. Nah, mungkin nanti rumah kedua ini ada diatur dalam PP. Nah, ini PR buat berikutnya para legal drafter ya. Bagaimana the next. Pasal 63, poin ke-7, pasal 63 ayat 4 dan penambahan ayat 6 dan ayat 7. Kita lihat apa isinya. Di Undang-Undang 6 2011 tidak dipecah ke dalam beberapa ayat. Tapi ada penambahan 2 ayat baru di pasal 63 dan perubahan di pasal 63 ayat 4. Bunyinya, ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi pelaku usaha. Dan sebenarnya yang A ada ya, karena sama. Yang A itu ini bunyinya. Berlaku bagi orang asing yang menikah secara sah dengan WNI. Itu penjaminan nggak berlaku. Terus ditambahin pelaku usaha dan bersifat resiprokal. Ini dibebaskan dari penjaminan. Jadi penjaminan sponsorship tidak berlaku bagi pelaku usaha asing, WN dari negaranya yang resiprokal atau saling memberikan bebas penjaminan gitu. Kayak bebas visa sekarang, kalau dia bebas visa ya kita bebas visa gitu. Nah, berikutnya pasal 6, ayat 6-nya, mohon maaf, pasal 63, orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti jaminan selama di wilayah Indonesia. Artinya, orang asing menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai penjamin. Dalam bentuk apa? Saya belum menemukan titik poin itu, tetapi di ayat 7-nya dijelaskan lebih lanjut di dalam PP. Karena di dalam perbedaan ya, kalau nggak salah, penjaminan diatur dalam atau penjaminan diatur dengan PP. Itu berbeda konteks. Nanti yang latar belakang hukum mungkin bisa dibantu penjelasan saya. Nah, kemudian terakhir adalah pasal 71. Ini ada yang berubah. Mungkin tidak signifikan, ayat 1, yaitu pasal yang huruf B, kata memperlihatkan ini dihapus. Ini terkait Wasdakim ya, atau Intel Dakim. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib menyerahkan dokumen. Jadi memperlihatkannya dihapus, langsung diserahkan. Karena mungkin udah diserah, konteksnya gini, orang udah menyerahkan berarti udah memperlihatkan gitu. Gitu. Kalau memperlihatkan belum tentu menyerahkan, tapi ini ada kata dan. Saya nggak tahu tafsirnya bagaimana, tapi ini kata ini dihapus. Jadi kesimpulannya adalah orang asing wajib menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal jika diminta oleh pejabat imigrasi saat pengawasan keimigrasian. Terus bagaimana kewajiban tersebut? Nah, itu nanti masih diatur dalam PP. Ya, ini ayat 2 nih. Mohon maaf saya ada miss di sini, ayat 2. Oke, itu adalah 8 poin 8 poin penting dalam perubahan dan penambahan Undang-Undang Keimigrasian dan UU Cipta Kerja. Ini sekalian sosialisasi sebenarnya Pak Teddy dan Bu Mila. Jadi first nih, di up nih. Nah, kemudian di bab 15 ketentuan tertutup pasal 185 bunyinya gini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Jadi Undang-Undang 6 2011 masih berlaku gitu. Jadi semua ketentuan masih merujuk kepada Undang-Undang 6 2011 dan peraturan di bawahnya. Nah, ada 6 poin signifikan yang saya rangkum. Pertama adalah
terjadi adanya perubahan berupa visa elektronik dan tempat penerbitannya ini masih perlu dijabarkan lagi. Kemudian izin tinggal elektronik, apakah ini penerbitan pertama atau bagaimana dengan perpanjangannya? Apakah masih pakai stem atau udah elektronik? Tetap stem ke kanim atau elektronik? Ini saya nggak tahu. Kemudian visa kunjungan pra-investasi, what kind of pra-investasi is this? Visa kunjungan yang mana? Itu nanti dijelaskan dalam PP. Vitas dan ITAP rumah kedua, what is the rumah kedua, second home is defined, ini in this case, ini maksudnya apa? Nanti dijelaskan dalam PP. ITAS yang diterbitkan di TPI tidak pengajuan ke kanim, mungkin sekarang udah, mungkin ya. Terus adanya penambahan ketentuan tentang pembebasan penjamin. Yang tadi adalah pelaku usaha asing dan pembebasan penjaminan bagi warga negara yang negaranya bersifat resiprokal seperti bebas visa. Nah, tetapi saya mencatat ada yang menarik di sini adalah ada kesalahan tik ya, bukan ketik ya, kesalahan tik. Jadi di pasal 106 pasal 1 angka 14, 18, 21 dan angka 30 diubah. Padahal dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 30 tidak ada perubahan. Nah, ini sangat fatal, mungkin kita bisa ajukan untuk perubahan bagaimana, saya nggak tahu apakah berdampak hukum yang sangat signifikan atau tidak, karena saya bukan orang hukum ya, belajar hukum. Jadi silakan menafsirkannya masing-masing dan migrasi dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan kajian-kajian yang komprehensif ke depannya bagaimana agar sempurna nih. Nggak sempurna, agar relevan dan bisa kita jalankan bersama. Sumber, ini Undang-Undang 2011, Undang-Undang 11 2020 dan bisa dilihat di Kompasiana Ridwan Arifin Jess. Terima kasih. Terima kasih Bang Ridwan. Masing-masing pembicara menyampaikan materi dengan singkat, padat, tapi cukup detail Bang ya, langsung kepada argumen. Baik, apakah ada peserta yang ingin bertanya? Silakan untuk menyampaikan pernyataan di kolom chat, atau mungkin ada satu, boleh kalau mau yang raise hand dan bertanya langsung. Ini sangat menarik. Oke. Mungkin boleh. Ya. Masih teaser ya. Karena saya nggak bakal bisa jawab soalnya. Oke, silakan Pak. Silakan. Doni, satu ya. Pak Doni, silakan Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Sangat menarik ya kalau membicarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena di Indonesia sendiri pro dan kontranya cukup banyak, bahkan efeknya aja luar biasa hasil dari demonstrasi yang kemarin itu. Walaupun ya mirisnya juga saya sendiri belum pernah membaca sampai tuntas sekian ribu halaman itu gitu ya. Tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teddy dan Pak Ridwan ini yang mewakili dua institusi ujung tombak perekonomian Indonesia ke depannya, karena langsung berhubungan sama border nih. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini harusnya diciptakan untuk mengakomodasi regulasi-regulasi dan peraturan-peraturan yang memangkas birokrasi. Dalam arti bahwa Omnibus Law ini seharusnya menjadikan payung hukum buat para investor-investor untuk datang ke Indonesia dan memajukan perekonomian di Indonesia. Nah, yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi, mohon maaf tadi saya juga agak telat masuknya ya, dan Pak Ridwan tadi, itu adalah bagaimana institusi imigrasi dan bea cukai ini memajukan perekonomian dengan memangkas beberapa birokrasi-birokrasi. Nah, pertanyaan saya adalah, kita berbicara tentang bagaimana memangkas birokrasi, tapi nggak salah juga kalau misalkan kita mendengar dari para demonstran itu kemarin bahwa Omnibus Law ini hanya untuk orang asing, kepentingan asing, bla 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 gitu kan. Nah, apa sih bentuk pengawasannya dari Omnibus Law ini gitu? Ada nggak kemudian yang terlihat dari sisi bea cukai maupun dari sisi keimigrasian bahwa Omnibus Law ini juga
memiliki suka ya orang banyak, oh enggak kok ada itu, makasih. Saya singkatkan Bang, karena sudah dikasih beberapa kemudahan, lalu bagaimana dengan pengawasannya? Menarik. Silakan Bang Teddy dulu mungkin. Baik, makasih. Luar biasa pertanyaan Pak Doni. Gini, kalau kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja, ya secara langsung Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai itu tidak ada perubahan ya, tidak ada substansi yang di Undang-Undang 10 dan Undang-Undang 11 tahun 95 tentang kepabeanan dan cukai itu yang tidak dilakukan revisi. Yang ada adalah regulasi undang-undang di luar itu. Ya, undang-undang ekonomi khusus itu ada undang-undang tersendiri. Kemudian ada undang-undang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas juga undang-undang tersendiri. Artinya dua undang-undang itu termasuk terkait yang bidang tentang UMKM, mikro kecil dan menengah. Ya. Itu juga di luar undang-undang tusinya Bea Cukai. Nah, yang kebagian dampaknya ke DJBC itu adalah di sisi pelaksanaan hilirnya ya. Jadi ketika yang bersangkutan masing-masing badan usaha, pelaku usaha ini melakukan kegiatan ekspor atau impor atau cukai, ini yang akan ada penyesuaian di sisi proses bisnis Pak Doni ya. Yang menarik adalah ada 3 ya catatan penting ketika saya membaca. Yang pertama adalah tentang menurut World Economic Forum ya tahun 2018 kalau tidak salah, yang menjadi masalah utama di Indonesia itu bukan klaster perpajakan, tapi 3 hal penting yang menjadi penghambat laju ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah korupsi, ya. Yang kedua adalah inefisiensi birokrasi. Kemudian yang ketiga adalah tentang akses pembiayaan, ya. 3 ini yang menjadi penghambat laju ekonomi Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa klaster perpajakan itu masuk ada di Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan dari sisi kami, dari sisi regulasi, dari sisi IT, kemudian dari sisi proses bisnis itu juga kami sudah, khususnya ya Kemenq itu sudah digitalisasi gitu sebenarnya. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah terkait pemberian insentif. Nah, kalau kita melihat tax ratio Indonesia ya, dari tahun 90-an sampai sekarang itu tax ratio Indonesia itu semakin ke sini ya, dari tahun 90-an itu semakin menurun. Itu artinya tax ratio Indonesia semakin menurun, tapi kita memberikan insentif fiskal semakin luas. Nah, itu menjadi kontradiktif ya. Nah, harusnya ketika tax ratio-nya rendah, harusnya yang kita tingkatkan adalah dari sisi penerimaan. Bagaimana Indonesia memastikan penerimaan negara itu setinggi-tingginya, sebesar-besar untuk kemakmuran. Tapi di sisi yang lain ini ada kontradiksi. Nah, itu catatan yang kedua. Karena ketika insentif ini diberikan, ya termasuk sanksi administrasi itu dikurangi, ini ada yang mengawal bahwa ini ada sebagai karpet merahnya para pengemplang pajak, gitu kan. Bagaimana memastikan Kemenq memberikan seluas-luasnya insentif fiskal, ya, pemberian pembebasan, keringanan, tapi di sisi yang lain kepatuhan pajaknya, kepatuhan pengusaha NPW wajib pajaknya itu rendah. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri. Yang ketiga adalah catatannya adalah terkait tadi kepatuhan ya, kepatuhan wajib pajaknya rendah, tapi pemberian insentifnya luas ya. Yang kedua adalah tadi ya tax ratio-nya semakin merosot, tapi pemberian sanksi administrasinya rendah, sehingga berdampak terhadap
betul tiga ini menjadi catatan ketika saya membaca tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang ada hubungannya tentang perpajakan sama bea cukai. Kemudian yang menjadi pertanyaannya mungkin bagaimana pengawasannya ya, insentifnya semakin dibuka seluas-luasnya, setinggi-tingginya, kemudian untuk memastikan wajib pajak, ya eksportir, importir, pengusaha barang kena cukai itu taat, kemudian patuh membayar pajak sesuai dengan tagihan yang ada. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, tentu kita bisa kawal lah nanti di bagaimana drafting di PP-nya ya. Saya lihat di portalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya sudah ada beberapa draft RPP tentang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Barangkali itu Pak Doni yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan Pak Doni. Terima kasih. Baik, cukup menjawab. Saya langsung ke Bang Ridwan. Terima kasih ya. Pak Teddy. Bentuk pengawasannya, saya langsung aja ya ke bentuk pengawasan. Bentuk pengawasannya atau bentuk pelaksanaannya itu gampang sebenarnya. Sudah banyak jurnal, sudah banyak negara yang menerapkan namanya border preclearance atau extraterritorial border. Jadi sebuah border, sebuah perbatasan itu tidak fokus terhadap territorial border. Apa itu territorial border? Yang masih mengandalkan clearance upon arrival, clearance saat orang itu di situ gitu. Jadi perlu ada risk management. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Gunakan external border. Kita pernah bahas ini ya. Terus pengawasan berikutnya adalah internal border management atau IBM, integrated border management map. Sebab di bab KEK untuk Cipta Kerja itu ada poin yang membicarakan bahwa kemudahan KEK dan investasi lainnya atau bentuk usaha itu melalui imigrasi, CIQ dan stakeholder lainnya dalam yang terintegrasi. Itu ada bunyi seperti itu. Artinya menurut saya integrated border management itu sangat penting. Integrated management itu ada 3 level ya. Pernah kita bahas. Jadi dari intra, inter, dan international cooperation. Nah, itu poin-poinnya banyak. Nah, terus kemudian pakailah border teknologi. Pakai APIS ya, Advanced Passenger Information System, PNR, Passengers Name Record, PAU, Passengers Analysis Unit, atau INSW yang sudah tergabung di bawah Kementerian Keuangan ya, di bawah Kementerian Keuangan sudah tergabung beberapa seperti BKPM, seperti beberapa lembaga yang berhubungan dengan investasi dan ekonomi. Karena bagaimanapun juga ini sangat penting untuk verifikasi data dan validasi surat izin mereka. Terakhir, bagaimana bentuk pengawasan jika sudah di dalam? Pakai namanya SNA. Ini saya mengutip dari Pak Torik kemarin yang paparan di konferensi internasional Kumhab dan di webinar CMBS juga udah. Namanya SNA Method Geotagging. Itu sangat bagus sekali. Nah, kenapa saya menekankan pada border? Karena immigration is about border. Demikian. Baik, menarik. Jawaban, terima kasih Bang atas jawabannya. Sebetulnya masih banyak nih Bang ya yang ingin ditanyakan oleh para peserta, tapi keterbatasan waktu dan nanti akan ada pembahasan lagi ya Bang. Langsung dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mungkin kita bareng-bareng bahas gitu. Baik. Untuk itu dan karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya ingin mengakhiri webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Teddy. Terima kasih Bang. Terima kasih kepada Bang Ridwan juga. Terima kasih sama-sama. Itu sudah saya share, sudah saya bagikan salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan 8 poin revisi Undang-Undang Keimigrasian. Paparan tadi. Baik, bisa di-download ya oleh para peserta. Saya cukupkan sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih juga tadi atas pertanyaannya yang menarik. Untuk itu, jangan lupa untuk terus mengikuti jadwal-jadwal webinar di CMBS, di Instagram kami di @cmbs.indonesia, supaya tidak ketinggalan akan ada kami share
timeline kami berikutnya. Terima kasih atas partisipasi para peserta dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan teknis dalam webinar kali ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi. Waalaikumsalam.